Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin, ya, mukhtasar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin halaman 13, nggih? Halaman 13 bagian paling bawah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, adapun Imam Malik rahimahullahu ta'ala, fa innahu, maka sesungguhnya beliau, kana mutahalliyan, adalah beliau itu berhias, bihadhil khisalil khams, dengan 5 perkara ini. Jadi sama dengan Imam Syafi'i yang juga berhias dengan 5 perkara, yaitu pertama ahli ibadah, yang kedua zuhud atau tidak cinta dunia, yang ketiga memiliki ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu batin, ya. Yang keempat memiliki ilmu zohir, yaitu ilmu fikih, dan yang kelima meniatkan ilmu-ilmunya itu semata-mata lillahi ta'ala. Wa yadullu alaihi, dan menunjuk atasnya, annahu su'ila, bahwasanya Imam Malik pernah ditanya, ma taqulu ya Maliku fi talabil ilmi, apa pendapatmu wahai Malik dalam hal menuntut ilmu? Faqala, maka Imam Malik menjawab, hasanun jamilun, satu kebaikan yang indah. Jadi menuntut ilmu satu kebaikan yang indah. Walakin, akan tetapi, unzuril ladzi yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzamhu. Unzuril ladzi yalzamuka, perhatikanlah sesuatu yang mengharuskan engkau, min hini tusbihu, dari sejak engkau berada di waktu pagi, ila hini tumsi, hingga engkau berada di waktu sore, falzamhu, maka tetapkanlah dia. Artinya waktumu dari pagi sampai sore, perhatikan mana-mana ilmu yang akan engkau pelajari, tekuni itu. Isi waktumu pagi sampai sore itu dengan mempelajari ilmu. Nah, ini kan kita sedikit waktu kita untuk menuntut ilmu, dan kita memilih waktu ba'da maghrib sampai Isya. Ada juga ba'da Isya, ada juga ba'da subuh. Tetapi ulama-ulama terdahulu, ya, itu sebahagian besar waktunya tidak hanya malam, tetapi juga pagi sampai sore diisi dengan menuntut ilmu, ya. Mungkin ini berlaku di pondok-pondok pesantren yang santri dan santriwatinya itu menginap di
asrama atau di pondok tersebut, sehingga kegiatan belajarnya itu sangatlah padat. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ra'aitu, aku melihat, annahu su'ila, bahwasanya Imam Malik pernah ditanya, an arba'ina mas'alatan, tentang 40 masalah. Faqala fisnataini wa thalathina minha, lalu beliau berkata pada yang ke-32 daripada 40 masalah itu. Jadi pada masalah yang ke-32 Imam Malik berkata, la adri, saya tidak tahu. Ini menunjukkan betapa beliau itu sangat tawadhu. Ini sekelas Imam Malik ini. Kalau beliau memang tidak tahu masalah itu, beliau mengatakan tidak tahu. Jadi 40 masalah ditanyakan, 1 sampai 31 itu dijawab. Tapi pas masalah ke-32 beliau mengatakan saya tidak tahu. Ya. Karena memang ilmu itu luas, tidak semuanya kita ketahui. Wa zuhduhu, dan kezuhudan Imam Malik, angkun Imam Malik yang tidak cinta dunia. Wa wara'uhu, dan kewara'annya, kehati-hatiannya Imam Malik dalam urusan dunia. Ashharu min ayyudhkara, itu lebih masyhur daripada sekedar disebut-sebut. Ya, dia perlu nyebut dia, wah, karena sudah populer betapa Imam Malik itu orang yang zuhud, orang yang wara'. Wa amma Abu Hanifah radhiyallahu anhu fakadzalika, adapun Abu Hanifah radhiyallahu anhu seperti itu juga. Beliau ahli ibadah, beliau zuhud, tidak cinta dunia. Beliau memiliki ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu akhlak berkaitan dengan hati. Beliau memiliki ilmu lahir, zahir, ilmu fikih, dan beliau meniatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Ruwiya, diriwayatkan, annahu kana yuhyi nisfal lail, bahwasanya Abu Hanifah ini menghidupkan setengah malamnya dengan beribadah. Fa asyara ilaihi insanun, lalu mengisyaratkan kepadanya oleh seseorang, bi anna hadzal ladzi yuhyi kullal lail, dengan bahwa ini orang menghidupkan seluruh malamnya. Tunjukkannya Imam Abu Hanifah tiba sopok dengan, amun orang ini wahai Abu Hanifah, dia menghidupkan sepenuh malamnya, seluruh malamnya dia hidupkan dengan beribadah. Ya, ba'da maghrib sampai subuh dia hidupkan dengan beribadah. Mendengar itu, falam yazal ba'da dzalika yuhyil laila kullahu, senantiasalah Abu Hanifah sesudah isyarat itu beliau menghidupkan malamnya seluruhnya. Jadi beliau mencontoh yang lebih baik daripada dirinya. Wa qala, dan beliau berkata, ana astahi minallah, saya malu terhadap Allah, an usafa bima laysa fiyya, bahwa aku disifatkan dengan sesuatu yang tidak ada pada diriku. Ya, beliau disifatkan orang yang ahli ibadah, tapi ternyata hanya menghidupkan setengah malamnya, sementara ada yang bisa menghidupkan sepanjang malamnya. Beliau mencari yang lebih baik daripada apa yang sebelumnya beliau lakukan. Ya. Wa kadzalika Ahmad bin Hanbal wa Sufyanu
Begitu juga Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri. Zuhduhuma, kezuhudan keduanya, wa wara'uhuma, dan kewaraan keduanya, azharu min ayyudhkara, lebih jelas, lebih terang benderang daripada disebutkan. Ya, dia tulis nyebut dia masing ngana. Wa sayati fi asna'il kitab, dan akan datang pada pertengahan kitab ini, minal hikayati, daripada hikayat-hikayat, ma yadullu ala dzalika, apa-apa ya yang menunjuk atas yang demikian itu. Fanzuril ana, maka perhatikanlah sekarang, ilal ladzina yadda'una al-iqtida'a bihaula, kepada mereka yang mengaku mengikuti mereka itu, ulama-ulama itu. Perhatikanlah kepada orang-orang yang mengaku mengikuti ulama-ulama itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Coba perhatian. Atau katakanlah kita-kita yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i, perhatikanlah kepada orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. As-sadaqu fi da'wahum amla, apakah mereka telah benar di dalam pengakuan mereka itu atau tidak? Ya, karena kalau mengikuti Imam Syafi'i, ya tentunya mereka yang mengikuti Imam Syafi'i itu juga harus ahli ibadah, harus zuhud, tidak cinta dunia, harus memiliki ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu akhlak yang berkaitan dengan hati ini. Ya, harus memiliki ilmu fikih, harus meniatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Ya, jangan kita mengaku mengikuti orang lain tetapi kita bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain itu. Ya. Faslun fi bayani anna jami'al ulumi laysat mahmudatan. Ini satu fasal pada menerangkan bahwa semua ilmu itu tidaklah terpuji. Jadi tidak semua ilmu itu terpuji, ada yang tidak terpuji. Wa na'ni bidzalika, dan kami maksudkan dengan yang demikian itu, dengan ilmu yang tidak terpuji, as-sihra, ilmu sihir. Kan ilmu mes ini, dia tidak terpuji. Wat talasima, ya, dan mantra-mantra. Wan nujuma, dan ilmu nujum. Wal falsafata, dan ilmu filsafat. Wa ma syabbahaha, dan apa-apa yang menyerupai ilmu-ilmu tersebut. Amma sihru wat talasim, adapun ilmu sihir dan ilmu mantra-mantra, ya. Jadi ilmu mantra-mantra ini mantra-mantra yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Ya. Ini arti tolasim. Bisa juga diartikan dengan rajah-rajah. Nah, jadi itu tidak baik. Azimat yang menggunakan rajah-rajah itu, karena tidak dipahami maknanya. Hanya huruf yang terpisah-pisah dan terpotong-potong. Itu diakui memiliki kekuatan gaib. Bisa jadi itu dari jin, ya. Kalau azimat itu isinya adalah doa-doa, isinya ayat Al-Quran, ya, isinya hadis-hadis Nabi yang berisi doa-doa atau kalimat-kalimat yang thayyibah, itu tidak masalah karena bisa kita pahami maknanya, ya. Makanya kalau meminta
semacam azimat itu, lihat-lihat dulu orangnya. Kalau dia orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang memahami masalah ini, pasti yang dituliskan itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang datang dari Nabi atau dari para ulama yang bisa kita pahami makna dari apa yang beliau tulis itu. Tapi kalau ada dikasih azimat, tulisannya itu tidak bisa kita pahami, hurufnya terputus-putus, nah itu yang namanya tolasim, ya, mantra-mantra yang tidak jelas, rajah-rajah yang tidak dipahami maknanya, itu tidak terpuji, tidak baik, ya. Fa innahuma muaddiyani ila anwa'in minad darar. Sesungguhnya ilmu sihir dan ilmu tolasim, ilmu mantra atau ilmu rajah itu muaddiyani, menghantarkan kepada bermacam-macam daripada kemudaratan, ya, bermacam-macam kemudaratan, karena ada kerjasama dengan jin-jin yang jahat, dan jin-jin yang jahat itu adalah setan, ya. Kalau bekerja sama dengan manusia-manusia yang jahat, sama juga bekerja sama dengan setan, ya. Karena setan itu ada kalanya dari bangsa manusia, ada kalanya juga dari bangsa jin. Diterangkan dalam satu hadis, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, barang siapa yang mendatangi arraf, ya, arraf, orang yang mengaku mengetahui barang yang dicuri, orang yang mengaku mengetahui di mana tempat daripada barang-barang kita yang hilang. Siapa pencurinya dia ketahui, di mana tempat barang yang hilang dia ketahui. Itu dakwaannya. Nah, itu namanya arraf. Ada juga warga kita yang masih menggampangkan hal ini. Ketika dia kemalingan, kerampokan, ya dia datangilah arraf ini, yang istilah kita secara umum dukun. Dia minta supaya dijelaskan siapa pencurinya, lalu di mana barang-barang itu ditaruh. Nah, sekarang bagaimana hukumnya ini? Man atta arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, orang yang mengaku tahu siapa pencuri dan di mana barang curian itu ditaruh. Au sahiran, atau orang yang mendatangi tukang sihir. Tukang sihir yang suka membikin ikatan-ikatan, suka membikin buhul-buhul dengan bantuan jin-jin yang jahat atau setan untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Nah, itu tukang sihir, tukang santet, ya. Tujuannya memudaratkan orang. Au kahinan, atau siapa yang mendatangi kahin. Kahin ini juga bahasa kita diistilahkan dengan dukun, tapi bedanya kahin ini adalah orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Bahasa ente tukang ramal. Jadi nanti diramal ini nanti akan sukses, ya. Ini nanti akan menjadi seorang pejabat. Ini suka didatangi oleh orang-orang yang mau, diantaranya yang mau berkompetisi dalam pilkada atau dalam pemilihan legislatif, ya. Oh, maju, ini kelihatan gambarannya engkau akan jadi. Orang yang mendakwa mengaku al-mughayyabat fil mustaqbal, barang perkara-perkara gaib di kemudian hari, itu namanya kahin, ya. Jadi baik arraf maupun kahin ini istilah kita, ya, kadang dukun atau paranormal.
Tapi dibedakan, arraf itu yang mengaku dirinya tahu siapa pencurinya, di mana barang diletakkan. Sedangkan kahin ini yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau sahir, tukang seher ini, tukang santet yang suka membikin ikatan-ikatan dengan bantuan jin-jin yang jahat untuk memudaratkan orang. Nah, siapa yang mendatangi tiga orang ini, arraf, tukang sihir dan kahin itu, yu'minu bima yaqulu, dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kufur di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan kufur yang mengeluarkannya dari agama, ada yang mengatakan kufur yang bersifat dosa besar tapi tidak mengeluarkannya dari agama. Ya. Nah, makanya digandengkan dia sihir itu dengan ini yang mengaku dirinya tahu siapa pencuri, di mana barang curian ditaruh, digandengkan juga dengan orang yang mengaku tahu perkara-perkara gaib di masa yang akan datang. Siapa yang mendatangi orang-orang ini dan mempercayainya, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu kemudaratan-kemudaratan yang terjadi kalau ilmu sihir dan ilmu rajah-rajah, ilmu mantra-mantra itu ada kerjasama dengan setan atau jin-jin yang jahat di situ. Dan kalau kita bekerja sama dengan jin itu menyebabkan dia menjadi bangga. Kekuatannya jin itu ada pada orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Ya. Tidak boleh kita minta tolong kepada jin itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Angkat tangan minta kepada Allah. Ya. Itu bangga jin, munte takut-takutin ya. Ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini jin muslim yang berkata, ada segolongan manusia minta tolong kepada segolongan jin, itu yang menyebabkan jin itu menjadi angkuh, menjadi sombong. Karena ada manusia yang minta tolong kepadanya. Pada barang kebiasaan-kebiasaan dengan si nebus, ya, oh ini ya kena ya jin kebabas, tebus ya kena kakak jin ini. Takut dia wahla aku kan, lepasang aku manok kan. Ya, kan girang. Sesuatu yang keliru itu. Kita minta tolong kepada jin dengan tebusan itu, ada tawar menawar. Ne manok de jin dendek genggu ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ada segolongan manusia minta tolong kepada segolongan jin, menyebabkan jin itu menjadi sombong, menjadi angkuh. Iya. Kan pernah tiang sampaikan, jin ini ada nereni le ite manusia. Legu ite sini nerani yang ini takut berjulu. Ketika kita lewat di tempat-tempat yang sepi, yang tiada berpenghuni, ya, yang banyak jinnya di situ, ketika manusia lewat, jin itu sudah siap-siap mau mengambil langkah 1000 gena bereri. Lagu itu nyokor-nyokor tabe walar nyamping bodoh bake. Ide doang kita ndak ada kita sida. Oh, tayak janggar nih. Orang ya bereri sih nampak godat-gadet itu. Ya. Karena kita memperlihatkan ketakutan terlebih dahulu. Coba turis-turis si begerusok sini dan narak takutan jin bodoh bake. Oh, terbirit-birit jin bereri kan darat turis-turis kebabas. Ya. Tidak ada. Jadi ini posisi kita ini, walaqad karramna bani Adam, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Ya, jauh kemuliaan kita di atas makhluk-makhluk seperti jin itu.
Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Sihir dan tolasim atau mantra-mantra ini kerjasama dengan jin, menyebabkan jin itu menjadi sombong, menjadi angkuh. Ya, itulah diantara kemudaratannya. Ya, jadi kita minta tolong kepada Allah sesuai yang kita sebutkan di dalam surah Al-Fatihah itu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wa amman nujumu, adapun ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya. Kenapa ini tidak terpuji? Fali annaha manhiyun anha, karena ilmu nujum ini terlarang, ya, dilarang daripadanya. Idz qala alaihi salatu wassalam, karena bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza dzukiratin nujumu faamsiku, apabila disebutkan ilmu nujum, tahan dirimu. Ya, tahan dirimu, artinya jangan nujum itu, bintang-bintang itu, ya, dipergunakan untuk hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Tapi kalau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak merusak akidah, itu boleh. Mana contohnya? Ya, ilmu nujum itu dipakai untuk hal-hal yang merusak akidah. Ya, itu kalau ilmu nujum, ilmu perbintangan, sifatnya itu seakan-akan dia mampu memberi bekas, dia mampu memberi akibat kepada sesuatu, bintang-bintang itu. Pertama, misalnya meyakini bintang sebagai penyebab kejadian, meyakini bintang sebagai yang menimbulkan kebaikan dan keburukan. Ya, jadi apa kebaikan, keburukan atau peristiwa-peristiwa itu karena bintang si A, bintang si B, bintang si C. Ya. Nah, ilmu nujum seperti ini yang kita dilarang. Yang kedua, menjadikan bintang sebagai alat untuk mencari ilmu gaib, seperti menentukan nasib seseorang, rezeki seseorang, jodoh seseorang, itu berdasarkan bintang-bintang itu. Nah, ini yang populer dengan zodiak, ramalan bintang, ya, bintang-bintang Cancer aranan di. Apa paran Jepuan? Ya. Scorpio. Ini sebajang-bajang ni bintang-bintang paran ini. Ya, apa bintangmu ini bintangku ngana. Ya, sesuai dengan tanggal lahir. Ya. Gemini, ya. Siapa yang bintangnya Gemini, maka ramalannya ini. Jadi nasibnya, jodohnya, oh kalau dia lahir tanggal ini, ya, bulan ini, maka bintangnya Leo misalnya, jodohnya begini, rezekinya begini. Masya Allah, kok tidak ada Allah jadinya? Semua peristiwa, semua kejadian, nasib itu ditentukan dengan bintang itu. Ini yang dilarang, ilmu nujum yang seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan bintang itu sebagai sebab, ya, sebagai sebab daripada segala kebaikan dan keburukan yang terjadi. Ya. Makanya ulama berkata, da'il i'tirada famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak. Tinggalkan penentanganmu terhadap Allah, karena peristiwa yang terjadi itu bukan karena engkau, dan hukum yang terjadi di alam ini bukan karena pergerakan bintang-bintang. Walal hukmu fi harakatil falak. Keputusan, ketentuan yang terjadi di dunia ini bukan berdasarkan gerakan bintang-bintang, tapi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu nujum yang seperti itulah yang kita harus menahan diri daripadanya. Itulah yang terlarang, ya. Adapun ilmu nujum yang boleh, ya, itu
kalau sebagai petunjuk arah dan untuk menentukan arah-arah kiblat, ya. Itu kan menggunakan ilmu nujum atau ilmu astronomi itu. Jadi kalau hanya untuk mengetahui tempat, untuk mengetahui arah kiblat, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau menjadikan bintang-bintang ini sebagai ya sebab dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, nasib seseorang itu karena bintangnya begini, jodoh seseorang itu karena bintangnya begini, nah ini yang tidak dibenarkan untuk kita yakini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nujum, bintang-bintang itu tujuannya pertama sebagai petunjuk arah. Ya, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk, ya. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk di dalam kegelapan di darat dan di laut. Jadi untuk menjadi penunjuk arah saja bintang-bintang itu. Yang kedua, bintang itu diciptakan untuk hiasan langit, sekaligus alat pelempar setan yang berusaha mencuri berita di langit, kan? Inna zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami menghiasi langit, ya, langit dunia, langit yang terdekat itu dengan hiasannya, yaitu bintang-bintang. Jadi bintang-bintang ini sebagai hiasan langit, ya, bukan dijadikan sarana untuk menentukan ini menentukan itu, ya. Dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami menghiasi langit yang dekat ini dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar untuk setan. Jadi bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah pertama sebagai petunjuk arah, yang kedua sebagai hiasan langit, yang ketiga sebagai pelempar setan. Barang siapa menjadikan bintang-bintang itu lebih daripada yang tiga ini, maka sudah menyimpang itu. Nah, makanya apabila disebutkan nujum, bintang-bintang, tahan diri. Ingat mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Wa innama umirna bil imsaki, hanyalah kita diperintah untuk menahan diri dari nujum, ilmu nujum. Li'annal insana masghufun bil ihalati 'alal asbab. Karena manusia itu masghuf, ya, dikuasai bil ihalati 'alal asbab, dengan perubahan berdasarkan sebab-sebab. Ya. Manusia suka mengatakan kalau ada peristiwa yang terjadi, oh sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini. Supaya jangan nanti ada peristiwa yang terjadi, oh sebabnya bintang ini, sebabnya bintang ini. Ya, makanya dilarang. Yakni artinya al-wasa'ita al-mahsusata, manusia itu dikuasai dengan wasa'id, perantara-perantara al-mahsusata yang dapat dilihat, yang dapat diindra, wal mutakhayyilah, dan perantara-perantara yang tidak dapat dilihat, yang hanya dikhayalkan. Wala'allahu yaghfulu bisababihi, dan bisa saja manusia itu menjadi lalai dengan sebabnya, ya, an musabbibil asbab, daripada penyebab daripada sekalian sebab itu. Antenda itu berkutat, oh ini sebabnya ini sebabnya ini, tapi yang menjadi penyebab dari semua itu yaitu Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita lupakan. Nah, makanya bintang ini sering dijadikan sebab untuk peristiwa-peristiwa, sehingga kita lupa terhadap musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab-sebab itu, yang menyebabkan bintang-bintang itu, yang menciptakan bintang-bintang itu kita lupakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ramalan-ramalan bintang itu sangat tidak terpuji dan berbahaya, ya. Lupa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sudah membaca yang bintangnya Cancer, maka percintaannya seperti ini, jodohnya seperti ini, rezekinya seperti ini. Sudah.
Titik. Lupa dia kepada yang menciptakan bintang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, musabbibul asbab. Makanya kita dilarang. Wa ammal falsafatu, adapun ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat mana? Maknanya? Nah, filsafat ini adalah ilmu yang selalu digantungkan dengan otak, logika ya. Mun ndak masuk akal itu ndak terima ya isi orang-orang filsafat. Jadi filsafat itu ilmu yang berdasarkan logika, akal pikiran, harus masuk akal. Makanya filosof itu adalah orang-orang yang menganut ilmu filsafat. Amun tidak masuk akal, dia tidak akan terima, walaupun ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, fali adaiha ila umurin ala khilafis syar'i. Kenapa dilarang ilmu filsafat? Karena dia bisa menghantarkan kepada perkara-perkara yang menyalahi syariat. Ya, karena walaupun syariat menentukan ada, ya, tapi akalnya tidak bisa menerima, dia akan tolak. Makanya ulama menyimpulkan bisalasatin kafarul falasifatul idan. Ada 3 perkara yang menyebabkan orang-orang filsafat itu menjadi kafir. Iz ankaruha wahya qat'an musbattah. Ketika orang-orang filsafat itu mengingkari 3 perkara itu, padahal dia telah ditetapkan secara qat'i di dalam dalil-dalilnya. Yang pertama, ilmun bijuz'iyyin, bahwa Allah mengetahui perkara yang kecil-kecil. Ini orang-orang filsafat tidak masuk akal kan? Allah mengetahui perkara yang kecil-kecil, yang remeh-temeh. Ya, Allah itu hanya mengetahui perkara yang besar-besar. Yang remeh-temeh Allah tidak tahu itu. Padahal kan dalam keyakinan kita, ya, Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, kalau ada semut kecil hitam berada di atas batu licin berwarna hitam dan di tengah malam yang gelap gulita, Allah tahu itu. Ya. Tetapi ini tidak masuk akal di kalangan filsafat, maka dia akan menolaknya. Ya. Mungkin bandingannya ya seorang presiden ya, pasti hanya mengetahui yang urusan yang besar-besar. Urusan yang kecil-kecil, kelurahan lingkungan kan ada kepala lingkungan, ada lurah, dia saja yang tahu itu. Dia hanya mengetahui program yang besar-besar. Mungkin itu gambarannya. Ya. Tidak perlu Allah itu mengetahui yang kecil-kecil. Ya, itu pertama. Yang kedua, hudusu awalim, bahrunya alam ini tidak diakui oleh orang filsafat, bahwa alam ini ya adanya sesudah dia tidak ada. Jadi menurut orang filsafat, alam ini dia ada dari dulu, qidam, sama seperti Allah. Ya, tidak ada awalnya alam ini. Nah, kemudian yang ketiga, hasrun li ajsadin wa kanat mayyitah, adanya penggiringan jasad-jasad setelah jasad itu mati. Kan jasad-jasad di dalam kubur ini kan sudah hancur lebur, tulang belulang yang sudah berserakan. Tetapi kan keyakinan kita dan disebutkan dalam dalil-dalilnya, nanti jasad-jasad yang terkubur itu akan bangkit kembali. Ya, kemudian digiring ke padang mahsyar. Ini masuk akal kan? Masa tulang belulang yang sudah hancur lebur bisa menjadi manusia yang utuh kembali dan digiring di padang mahsyar? Itu diingkari oleh orang-orang filsafat karena tidak sesuai dengan akal pikiran, tidak masuk akal. Jadi filsafat ini mengesampingkan dalil, mengutamakan logika atau akal pikiran. Ini yang berbahaya. Ya. Haram. Kan sekarang ada namanya filsafat Islam,
ya pasti yang dihindari itu dihindari hal-hal yang seperti ini. Tapi secara umum ya orang-orang filsafat itu kalau seperti yang tadi kita gambarkan mengutamakan logika, akal pikiran dan mengesampingkan dalil, jelas dia itu menjadi kafir ya. Tapi kalau ada istilah sekarang filsafat Islam, pasti tidak seperti yang digambarkan ini ya. Nah kalau ada ibarat filsafat itu dilarang, maka jelas filsafat yang mengesampingkan dalil dan mengutamakan logika, itu yang dimaksudkan. Wala yungkaru, dan tidak diingkari, annal hisabiyati, bahwasanya ilmu hitung, ilmu matematika, la yumkinu mukhalafatuha, tidak mungkin menyalahinya, wa ingkaruha, dan tidak mungkin mengingkarinya. Walakin hiya madkhalun ila ma wara'aha, akan tetapi dia, ilmu matematika itu adalah jalan masuk kepada apa yang ada di belakangnya. Jadi bukan ilmu matematika itu sebagai tujuan, dia hanya sebagai perantara supaya kita ya tidak mendapatkan kemudaratan karena tidak bisa menghitung jumlah milik kita, jumlah harta kita, dan nanti kalau ada pembagian warisan juga kita tidak bisa membaginya. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Dulu waktu Tiang kuliah di Malaysia 20 tahun yang lalu, jurusan Tiang juga ini matematika. Ada karya tulis Tiang tentang matematika ya, hisabiyat. Jadi tidak diingkari ya, dan tidak mungkin kita menyalahinya yang namanya ilmu matematika ini. Tapi dia bukan tujuan katanya. Dia hanya perantara untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk kita. Nah, falyaqtasir minha ala qadril hajah, maka hendaklah seseorang membatasi daripadanya ilmu matematika itu ala qadril hajah, sekedar hajat saja. Ya, sekedar hajat, jangan berlebih-lebihan di dalam ilmu matematika itu. Karena nanti habis waktu kita untuk ilmu-ilmu agama yang bisa mendatangkan maslahat untuk kita di akhirat. Wa minat tabi'iyat, dan daripada ilmu-ilmu alam ya, ilmu pengetahuan alam, ilmu biologi, ilmu fisika ya, ala talabi, juga atas menuntutnya itu lil hajati, sekedar hajat saja, ilmu-ilmu umum ya, ya sekedar yang kita perlukan. Wa minan nujumi, dan terhadap ilmu nujum, ala ma'rifatil manazil, atas mengetahui tempat-tempat, wadalailil qiblah, dan arah-arah kiblat saja. Jadi ilmu nujum ini kita pelajari hanya untuk mengetahui tempat, hanya untuk mengetahui arah-arah kiblat, bukan untuk ramalan-ramalan seperti yang tadi kami sampaikan. Faslun, ini satu fasal fi adabil muallimi wal muta'allim, pada menjelaskan adab ya, adab daripada guru dan murid. Al-muallim, orang yang mengajarkan, al-muta'allim, orang yang belajar. Ammal muta'allimu, adapun orang yang belajar itu, fa'adabuhu, maka adab-adabnya, wa wazaifuhu, dan tugas-tugasnya, kathiratun, banyak. Walakin nanzimu tafari'aha fi sab'i jumal, akan tetapi kami urutkan cabang-cabangnya fi sab'i jumal, pada 7 jumlah berikut. Nah, ini tugas-tugas daripada orang yang menuntut ilmu. Al-wazifatul ula, tugas yang pertama daripada penuntut ilmu atau al-muta'allim, taqdimu taharatin nafsi, mendahulukan kesucian jiwa, tebersin atente julu sebelum menuntut ilmu. An radzailil akhlaq, daripada akhlak-akhlak yang buruk. Nah, liqaulihi alaihi salatu wassalam,
karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bunyad dinu 'alan nazafati, didirikan agama itu di atas kebersihan. Walaisatin nazafatu muradatan fis thiyabi, dan tidaklah kebersihan itu dimaksudkan pada pakaian, bal fil qalbi, melainkan kebersihan pada hati. Jadi sendek man ante menuntut ilmu ante terbersin aten tejulu. Ya. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan menunjuk atasnya firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena apa? Karena hatinya mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dikatakan najis walaupun pakaiannya itu bersih dan suci. Bayyana anna najasata, Allah menjelaskan bahwasanya najis itu la takhtassu bisyab, tidak khusus dengan pakaian. Ya, jadi bukan pakaian saja yang najis. Fama lam yanzifil batin, fama lam yanzifil batinu anil khaba'is, maka apa saja yang tidak bersih batinnya anil khaba'is, dari hal-hal yang tidak baik, la yaqbalul ilman nafi'a fid din, dia tidak akan menerima ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Jadi amun batin tadi ndak mana bersih, ndak terbau menerima ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan agama ini. Wala yastadi'u binuril ilmi, dan tidak bisa dia bersinar, ya, dengan cahaya ilmunya. Padahal nanti orang yang berilmu itu mengeluarkan cahaya daripada ilmunya. Tapi kalau orang-orang yang batinnya belum bersih, itu ilmunya itu tidak akan bersinar. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikasratir riwayah, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, riwayat ini riwayat itu. Innamal ilmu nurun, hanyalah ilmu itu adalah nur, cahaya, yuqdhafu fil qalbi, yang dilemparkan ke dalam hati. Jadi supaya ilmu itu menjadi nur yang dimasukkan ke dalam hati, maka sebelum kita menuntutnya, hati ini harus kita bersihkan. Ya, hati ini harus kita bersihkan agar ilmu ini bisa menjadi nur yang dimasukkan ke dalam hati. Nah, jadi ini tugas pertama daripada penuntut ilmu. Sebelum kita berangkat ngaji, kita bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati, dengki, hasad, iri hati, itu kita bersihkan. Ya, makanya tiang berfikir istilah pembersihan lingkungan menjelang bulan puasa, misalnya kan ada penampahan, ada pembersihan. Mun penampahan ya jelas ngorok manok, ngorok bembek. Tapi kalau pembersihan, ini maknanya hanya membersihkan got, membersihkan jalan. Padahal itu menjelang puasa. Hati ini juga yang harus kita bersihkan, supaya ketika beribadah puasa itu terjaga kekhusyuan kita, keikhlasan kita. Ya, makanya nanti menara istilah, oh ini jelo pembersihan. Jangan hanya diidentikan, dibayangkan pembersihan lingkungan, tapi juga pembersihan hati, pembersihan jiwa kita ini. Ya, ternyata tidak hanya sekali setahun pembersihan jiwa ini, setiap pelungguh tiang pelungguh niki menuntut ilmu, bersin dulu hati dan jiwa ini, agar ilmu yang kita tuntut ini bisa menjadi nur, bisa menjadi cahaya yang dimasukkan ke dalam hati kita. Ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat-riwayat yang kita sampaikan, tapi ilmu itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati kita. Barang siapa yang masuk cahaya ke dalam hatinya, maka dialah orang yang berilmu dengan sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nur di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.